12 Agustus 2024 dimulai. Bertindak sebagai pembina apel, Sohirin, Wakil Direktur 2 Politeknik Imigrasi. Perwira apel, Najarudin Safaat, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik. Komandan apel, Tongam Gustaf Christopher Edwin, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan. MC, Astri Amelia Fajriati. Dirijen, Rima Safira Perdani. Pembaca doa, Ahmad Setiawan. Pengibar bendera, Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Komandan apel memasuki tempat apel. Siap-siap, komandan motor, balik ke samping sana pasukan. Jangan! Seluruhnya istirahat di tempat. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap! Penghormatan barisan. Pada pembina apel. Hormat! Tegak! Laporan Komandan apel. Lapor apel pengibaran bendera Senin 12 Agustus 2024. Siap! Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan. Cepat. Gerak. Gerak. 3 langkah depan. Jalan. Hero, yuk. Pada bendera merah putih. Hormat!
Gerak, gerak. Balik kanan, langkah, tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Kiri kanan, gerak. Amanat oleh pembina apel. Barisan istirahat. Untuk amanat, istirahat, di tempat! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para inti pertama, dalam hal ini hadir Pak Ses dan Bu Kapus Tektim. Yang saya hormati Koordinator Asesor, Pak Arifin dan Asesor. Yang saya hormati Direktur Politeknik Imigrasi, Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Wakil Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Yang saya hormati para pejabat administrator, pengawas, dan para CFT, CFU, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen, widyaswara, dan peserta pelatihan, serta para taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai ASN, dan diawali pada pagi hari ini kita melaksanakan apel pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, di bulan Agustus ini sekurang-kurangnya ada 3 peristiwa penting yang kita senantiasa kita rayakan. Dari 3 peristiwa penting ini adalah yang pertama, di mana pada tanggal 8 Agustus yang lalu telah kita sama-sama dengarkan, kita lihat, yaitu adanya restrukturisasi atau penggabungan 2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, di mana pada tanggal 8 Agustus tersebut kemarin secara resmi setelah dilaunching dan diresmikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, di bulan Agustus ini, yaitu tanggal 17 Agustus, seluruh tiap bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Dan yang ketiga adalah hari jadi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 Agustus. Ingin saya sampaikan yang pertama, yaitu bahwa telah diresmikan Politeknik Pengayoman Indonesia yang telah kita saksikan pada tanggal 8 itu, dengan diresmikannya ataupun disahkannya Politeknik Pengayoman Indonesia bukan berarti seluruhnya sudah selesai. Namun ini adalah merupakan awal dari yang panjang kegiatan ataupun pelaksanaan pendidikan di Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini adalah penggabungan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Kita semua memahami, kita mengetahui bahwa perjalanan pendidikan politeknik, baik itu ilmu pemasyarakatan maupun imigrasi, telah beberapa kali mengalami perubahan-perubahan, di mana sejak didirikannya, yaitu Politeknik Imigrasi pada tahun 1962,
telah beberapa mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Dari mulai saat berjalannya 3 angkatan diberhentikan, kemudian dijalankan kembali pada tahun 1999 dan pelaksananya tahun 2000, yaitu dimulai dari Akademi Imigrasi Angkatan 4. Kemudian juga Politeknik Akademi Imigrasi pada saat itu, dengan disahkannya Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011, maka ada salah satu pasal yang menjadikan saat itu imigrasi ataupun Akademi Imigrasi berhenti. Dan lahirlah saat itu namanya pendidikan khusus keimigrasian, dan dilanjutkan kembali untuk angkatan berikutnya. Dan pada tahun 2016 transformasi dari Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi, dan saat ini bergabung kembali menjadi perubahan tersebut menjadi Politeknik Pengayoman. Pun demikian dengan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang sejak dilahirkan pada tahun 1964 ada beberapa perubahan, yaitu hanya dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan saat ini akan kita jalankan bersama-sama menjadi Politeknik Pengayoman. Tadi saya sampaikan bahwa setelah diresmikannya ini masih banyak PR yang harus dikerjakan. Kita tahu bahwa 2 politeknik ini memiliki kegiatan pendidikan secara kelembagaan sama, yaitu kita mengacu atau menganut sistem pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Namun ada beberapa hal yang sangat fundamental, ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang nantinya akan kita kerjakan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar penyatuan cepat berlangsung dengan baik, tentunya kami yang ada di dalam ini untuk segera nanti menyusun bagaimana pengajaran-pengajaran yang berlangsung. Karena tadi saya sampaikan, dari Politeknik Ilmu Masyarakatan maupun Imigrasi, khususnya di pengasuhan, ada beberapa yang sedikit berbeda. Hal ini saya ketahui karena saya sendiri juga sebelum di Politeknik Imigrasi sudah menjadi pembina di Akademi Ilmu Masyarakatan. Jadi tahu persis bagaimana pola-pola pengasuhan di Politeknik Masyarakatan pun di imigrasi. Nah, 2 perbedaan ini harus kita satukan. Memang pada prinsipnya secara biologis kita adalah satu ayah dan satu ibu di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sangat kemungkinan mudah, tidak ada perbedaan yang signifikan karena landasannya satu sama. Tinggal semangatnya kita, mari kita untuk menyatukan segera mungkin supaya sesuai dengan harapan pimpinan. Ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kita kerja keras. Dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun bahkan ini harus selesai. Ini pekerjaan yang tidak mudah bagi kita karena banyak hal ya terkait dengan perubahan-perubahan ini. Kelihatannya sederhana, kelihatannya simpel, tetapi ini banyak hal administrasi. Sebagai saya contohkan, pada saat Akademi Ilmu Pemasyarakatan maupun Akademi Imigrasi transformasi menjadi politeknik, itu menyisakan beberapa persoalan. Saya kasihkan contoh pada saat Akademi Ilmu Pemasyarakatan bertransformasi menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Syarat pendirian adalah 3 prodi. Pada saat itu Ilmu Pemasyarakatan hanya menyampaikan hanya program D4 sempurna. Sementara Politeknik Imigrasi masih membuka program Diploma 3. Dari 2 kejadian ini ada 2 persoalan. Kalau tadi di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan persoalannya di awal. Kenapa di awal? Karena pada saat D3 masih berada di dalam, sementara rumahnya sudah dihilangkan, ini juga akan mengalami kesulitan pada waktu itu kalau tidak salah dengar saat mau wisuda. Karena dari dikti pertanyakan, karena tidak ada rumahnya. Pun demikian Politeknik Imigrasi. Pada saat mau wisuda, karena D3 masih ada rumahnya, tidak ada persoalan. Tetapi persoalannya di kemudian hari.
pada saat akreditasi, di mana akreditasi kelembagaan semua prodi harus terakreditasi terlebih dahulu. Sementara di Akademi Imigrasi, Politeknik Imigrasi saat ini menyisakan satu program studi yaitu D3 Keimigrasian yang belum ditutup saat itu. Namun dengan adanya penggabungan ini, maka secara otomatis ya oleh Dikti program diploma 3 keimigrasian ditutup dan sekarang menjadikan Politeknik Pengayuman Indonesia. Nah, inilah beberapa yang perlu Bapak Ibu, terutama yang di bagian Politeknik Imigrasi maupun Pemasyarakatan, ini harus kita pikirkan dari sekarang. Dampak-dampak apa yang akan terjadi setelah penggabungan dan dieliminir kesalahan-kesalahan tersebut supaya lulusan yang akan datang tidak ada masalah. Karena saat ini untuk penomoran ijazah, semua perguruan tinggi tidak lagi masing-masing perguruan tinggi mengeluarkan nomornya, tetapi untuk nomor ijazah atau pin ijazahnya semuanya adalah dari Dikti. Itulah Bapak Ibu yang berada di lembaga pendidikan untuk saat ini mulai memikirkan hal-hal apa yang perlu disiapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi saat transformasi antara akademi dengan politeknik. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah kita yang akan segera beberapa hari lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 yang insya Allah kita akan sama-sama rayakan. Nah, bagaimana saat ini kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memaknai kemerdekaan itu? Kita tahu bahwa para pejuang-pejuang kita untuk memerdekakan dengan alat seadanya saat itu, memanggul senjata dan sebagainya. Apakah setelah kemerdekaan ini kita masih dikatakan memberikan perjuangan pada bangsa Indonesia? Saat itu setelah di tempat ini juga saya sampaikan bahwa membela negara tidak hanya memanggul senjata, tetapi bela negara adalah dengan bentuk-bentuk lain. Karena pada prinsipnya bahwa yang dinamakan bela negara adalah sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang dijiwai atau dicintai kecintaannya terhadap tanah air. Jadi bagi para taruna yang belajar dengan tekun, dengan baik, tidak mencontek, disiplin, tepat waktu, itulah juga bagian daripada bela negara. Pun juga para dosen, pengajar lainnya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Para ASN di Kementerian Hukum dan HAM dan DWPCM juga melaksanakan dengan tepat waktu, disiplin, bekerja dengan baik, itu juga bagian daripada bela negara. Dan para pedagang yang jujur dan sebagainya, khususnya seluruhan pada masyarakat yang melaksanakan sesuai dengan tusi dan tanggung jawabnya, itu merupakan bagian. Jadi untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diproklamarkan dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan dari para pendahulu kita, maka para pendahulu atau para sekarang saat ini kita yang meneruskan juga tidak kalah pentingnya dengan apa yang kita lakukan keseharian yang sudah kita dengan tanggung jawab kita masing-masing dengan baik, itu juga bagian daripada mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi tidak ada lagi kata sudah tidak ada lagi perjuangan, yang perjuangan dilaksanakan pada zaman dahulu kala. Tetapi saat ini kita selaku ASN masih memiliki perjuangan-perjuangan untuk mengisi kemerdekaan itu. Kemudian yang peristiwa yang bersejarah terakhir yang ketiga tidak kalah pentingnya juga, di mana hari jadi Kementerian Hukum dan HAM yang kita rayakan beberapa tahun ini sudah bergeser dari Oktober menjadi bulan Agustus, yaitu tanggal 19. Ini juga kita sebagai insan pengayuman hendaknya kita laksanakan sesuai dengan apa yang digariskan, di mana dalam bekerja kita sudah ada tata nilai, yaitu pasti dan juga berakhlak. Oleh karena itu menjadikan pedoman bagi kita seluruh ASN di Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Kiranya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diperdengarkan Mars BPSDM Hukum dan HAM. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Mari Bapak Ibu seluruhnya kita teriakan yel-yel Kementerian Hukum dan HAM dan BPSDM. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. 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 Terima kasih. Pembacaan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, jaga niat, semangat, dan setiap nafas pengabdian kami hanya untuk mendekatkan diri kepadamu, menggapai ridhomu, dan mendapatkan pahala di negeri akhirat yang kekal abadi. Ya Allah, kami mohon fahamkan dan sadarkan kami, insan BPSDM Hukum dan HAM, bahwa kami sedang mendapatkan amanah darimu untuk memperoleh pahala kebaikan yang tiada henti. Ya Allah, Zat yang maha memudahkan hal yang sulit, kami mohon mudahkan segala keinginan kami dengan anugerah-Mu yang luas. Ya Allah, tiada satu kemudahan melainkan jika Engkau jadikan mudah, dan dengan kehendak-Mu sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Ya Allah, kami mohon tambahkan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal lagi barokah, serta sembuhkan setiap jenis penyakit kami, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Hari 4, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan barisan. Pada pembina apel. Hormat! Hak! Hak! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, Komandan apel dapat membubarkan barisan. Tiap-tiap komandan peleton sesuaikan dengan rencana. Kerjakan! Mohon izin berkenan.